Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin. Saya mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi angkatan 2018, NPM saya 18350750. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan pilkada serentak di Indonesia yang ditujukan untuk memenuhi ujian semester genap tahun 2020-2021 pada mata kuliah pilkada dan kontestasi politik lokal. Adapun untuk pengertian pilkada adalah sebuah pemilihan yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat administratif di wilayah tertentu untuk memilih kepala daerahnya mulai dari bupati atau wali kota hingga gubernur dan juga wakil gubernur. Dalam perkembangannya, pilkada pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2005 sampai dengan 2008, yang mana dasar hukumnya ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian undang-undang tersebut mengalami perubahan kembali yang kedua, yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2014, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemilihan kepala daerah itu dikembalikan kepada DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akan tetapi hal tersebut tentunya mendapatkan respon dari masyarakat berupa penolakan terhadap mekanisme tersebut karena dianggap itu adalah mekanisme yang dijalankan pada masa Orde Baru. Selanjutnya pada tahun 2015, pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengembalikan mekanisme pilkada Indonesia untuk dipilih secara langsung oleh rakyat. Mekanisme penyelenggaraan pilkada tersebut kemudian mengalami perubahan lagi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 inilah yang kemudian menjadi dasar hukum pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia yang dimulai pada tahun 2015, di mana dalam salah satu ayat 3 disebutkan bahwasannya pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun untuk pelaksanaan secara serentak di seluruh wilayah NKRI itu direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2027. Kemudian pada tahun 2015 dibentuklah sebuah penyelenggara pilkada, yakni Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk oleh keputusan Presiden. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari pilkada serentak. Yang pertama, kelebihan dari pilkada serentak adalah terbangunnya sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dapat lebih terjalin dengan baik. Ya, karena hal itu dikarenakan ketika pilkada dilaksanakan secara serentak, maka regenerasi kepemimpinan di setiap daerah itu akan dilaksanakan secara serentak, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membangun sinergi yang lebih baik dibandingkan dengan pilkada yang tidak dilaksanakan secara serentak atau berangsur-angsur. Selanjutnya adalah efektivitas kerja dan juga efisiensi waktu. Dengan dilaksanakannya pilkada serentak, maka pilkada tidak perlu dilakukan secara berulang kali dengan tahapan yang begitu panjang, mulai dari persiapan sampai dengan pelantikan kepala daerah yang terpilih. Itu cukup panjang juga untuk pelaksanaannya. Kemudian masyarakat juga tidak perlu untuk bolak-balik ke bilik suara atau bolak-balik ke TPS untuk kemudian mencoblos atau memilih kepala daerahnya. Selanjutnya adalah pelantikan kepala daerah dapat dilakukan secara serentak. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada biaya yang diperlukan cukup besar. Dikutip dari kompas.com pada tahun 2017, bahwasanya pilkada serentak ternyata tidak menjamin efisiensi dan juga cenderung lebih mahal. Hal itu disampaikan berdasarkan kajian Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, di mana salah satu faktor penyebabnya adalah besarnya honorarium yang dikeluarkan untuk penyelenggara pilkada. Akan tetapi Mendagri juga menyampaikan bahwasannya hal itu tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Hanya saja di beberapa wilayah Indonesia memang terbukti bahwasannya biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pilkada serentak ini lebih mahal daripada pilkada yang dilaksanakan seperti biasanya. Kemudian yang kedua adalah sangat rawan terjadi korupsi dan juga suap menyuap. Kita ketahui bahwasannya ketika pilkada ini dilaksanakan secara serentak, otomatis akan banyak sekali kontestasi politik di Indonesia itu akan terasa persaingannya lebih ketat di antara para calon terpilih. Maka dari itu setiap calon itu akan berusaha untuk mengeluarkan semua usahanya untuk memenangkan pilkada tersebut. Dan itu salah satu caranya adalah dengan cara suap menyuap terhadap penyelenggara pilkada, dan juga seperti yang kita ketahui bahwasanya sering ada namanya serangan fajar dan sebagainya. Dan itu kemudian akan berdampak ketika dia terpilih menjadi kepala daerah di sana, yang mana biaya pencalonan yang dikeluarkan itu sangat besar, sehingga ketika dia melaksanakan pemerintahannya itu sangat rawan terjadi korupsi. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak kepala daerah yang kemudian digantikan oleh
PLT atau pelaksana tugas. Hal ini disebabkan karena beberapa tahun periodisasi setiap daerah itu memiliki tahun periodisasi yang berbeda-beda, sehingga ketika pilkada ini kemudian dilaksanakan secara serentak, beberapa daerah yang kemudian sudah mencapai akhir periodisasinya itu harus menunggu daerah lain untuk dilaksanakan pilkada secara serentak, sehingga kepala daerah yang kemudian telah habis masa periodisasinya itu akan digantikan oleh PLT atau pelaksana tugas. Dan hal tersebut tentunya berdampak terhadap pembangunan di daerah tersebut, karena tupoksi daripada kepala daerah yang sah itu berbeda dengan tupoksi dari pelaksana tugas. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kelebihan dan kekurangan pilkada serentak di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.